Beberapa fakta soal reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Nah, buat teman-teman semua yang punya pertanyaan seperti ini, kira-kira reksadana obligasi itu apa aja sih yang mesti kita ketahui? Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Terdapat 4 fakta yang bisa kita bahas ya, atau lebih dari 4 fakta mungkin daripada reksadana obligasi. Fakta yang pertama itu adalah reksadana ini adalah buat teman-teman yang tidak berani ngambil resiko gede, tetapi juga tidak yang dibilang tidak berani ngambil resiko juga enggak. Jadi ada di tengah-tengah. Buat teman-teman yang punya mentalnya di tengah-tengah, itu cocok banget nih untuk reksadana ini. Contohnya seperti gua. Ya itu dia ada di tengah-tengah, moderat ya. Ini yang fakta pertama. Kedua, itu adalah buat jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Nah, 3 sampai 5 tahun ini adalah jangka menengah pada investasi. Ya, ada yang jangka 5 tahun ke atas, ada yang 2 tahun ke bawah. Nah, ini 3 sampai 5 tahun. Jadi buat teman-teman yang memang punya jangka waktu 3 sampai 5 tahun, itu bisa menggunakan reksadana ini dalam berinvestasi karena tidak terlalu banyak penurunan yang terjadi ya, layaknya reksadana saham. Dan mungkin ini akan lebih banyak fluktuatif di tahun pertama. Nah, tapi di tahun kedua dia akan turun, tapi dia cenderung lebih stabil. Hanya di tahun pertama yang dia fluktuatif. Tapi kalau reksadana saham, umumnya yang sangat-sangat kencang banget tuh di 3 tahun pertama. Ya, 2 tahun atau 3 tahun pertama tuh kencang banget. Nah, kalau reksadana obligasi, dia itu berdasarkan pengalaman gue pribadi, dia kenceng di tahun pertama, tapi di tahun selanjutnya memang ada fluktuasi juga. Tetapi karena kenaikan yang terjadi udah lebih dominan, jadi hasilnya penurunan tersebut nggak akan terlalu kerasa. Itu berdasarkan pengalaman gue sendiri, ya. Itu dari jangka waktu. Ya, kedua. Poin ketiga itu adalah cocok buat teman-teman semua yang tidak punya budget besar dalam berinvestasi. Karena kalau kamu misalkan investasi di obligasi langsung, itu tuh ada yang mulai dari 1 juta, ya. Ada yang mulai lebih daripada 1 juta untuk awalnya. Tetapi kalau di reksadana obligasi, kamu bisa mulai dari 100.000 bahkan 10.000 juga ada. Jadi tentunya akan lebih terjangkau. Ya, itu yang ketiga. Fakta keempat itu adalah reksadana obligasi itu mayoritas isinya itu adalah surat utang. Surat utang ini bisa berupa surat utang pemerintah atau surat utang dari korporat atau perusahaan, ya. Nah, masing-masing ini memiliki plus dan minus masing-masing. Kalau misalkan korporat, dia tentu dia nggak akan sekuat obligasi negara, karena obligasi negara itu yang nge-handle itu adalah negara. Jadi untuk gagal bayarnya lebih kecil. Kalau perusahaan itu kan nggak sebesar negara kekuatannya, makanya itu bisa lebih goyang. Makanya biasanya obligasi korporat itu dia returnnya atau suku bunganya itu lebih besar dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Tetapi ada beberapa yang tidak seperti itu juga. Well, itu merupakan 4 fakta tentang reksadana obligasi. Kira-kira kamu cocok nggak sama reksadana obligasi ini untuk personalitinya? Kamu bisa komen di kolom komen di bawah ini juga. Dan apabila teman-teman semua merasa informasi ini sangat bagus untuk kamu share ke teman-teman kamu atau sanak saudara kamu, kamu coba share aja ke teman-teman di sosial media kamu yang lain juga. Dan bila mana kamu ingin mungkin ada kerjasama, entah endorse atau apapun, kamu bisa hubungi email gue juga, ya di armusde14@gmail.com, ada di deskripsi juga. Dan juga apabila kalian mau mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.